Halo guys, selamat datang di channel Master Villain 88 dengan gue Rasa sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update edisi khusus, yang dimana kali ini gue akan preview ya daripada pay-per-view WWE SummerSlam yang akan dilaksanakan di tanggal 21 Agustus nanti ya, atau di weekend ini ya, atau kita di Indonesia ini pun bisa menyaksikannya itu di hari Minggu ya, di tanggal 22 Agustusnya pagi ya. Dan selain itu ya, selain untuk pembahasan SummerSlam, gue juga akan membuat video terpisah yang akan membahas juga untuk preview daripada pay-per-view dari NXT, yaitu TakeOver 36 yang akan dilaksanakan di tanggal 22 Agustusnya begitu ya, di hari Minggunya, atau di waktu Indonesia ini pun kita bisa menyaksikannya di hari Senin atau di tanggal 23 Agustus pagi gitu guys. Dan memang bisa dibilang ini merupakan weekend terbesar bagi WWE sekarang ini, karena mereka tentunya melaksanakan event terbesarnya untuk musim panas mereka, yaitu SummerSlam dan juga pay-per-view untuk NXT itu sendiri begitu. Dan untuk di video kali ini gue akan membahas secara mendalam untuk pay-per-view daripada SummerSlam itu sendiri. Dan seperti yang kita ketahui bahwa untuk di SummerSlam sekarang ini sudah ada 10 match yang direncanakan akan dilaksanakan di event kali ini gitu. Dan secara overall gue merasa build dari setiap match yang dijadwalkan akan dilaksanakan di event SummerSlam saat ini gitu ya, sekarang ini bisa dibilang hampir sebagian besar itu buildnya sangat weak sekali, sangat dipaksakan sekali ya, atau bisa dibilang sangat monoton begitu ya ceritanya, baik bookingnya ataupun storyline-nya. Yang gua rasa building storyline ini pun lebih buruk dibandingkan WrestleMania Backlash kemarin ya, pasca WrestleMania 37, yang dimana itu terjadi hampir di semua match card dari Raw dan juga beberapa match card dari SmackDown juga ya. Namun tentunya dari semua match card yang sangat amat kacau dalam pembuatan storyline-nya, namun masih ada beberapa storyline yang masih bisa dibuild dengan rapi, dengan cukup bisa di enjoyable ya untuk kita menyaksikannya dan mengikutinya. Yaitu ada 3 match yang berasal dari SmackDown, yaitu adalah pertama adalah SmackDown Women's Championship match antara Bianca Belair dan juga Sasha Banks. Lalu ada match antara Edge yang akan menghadapi Seth Rollins, dan juga tentunya adalah pertandingan Universal Championship match antara Roman Reigns menghadapi John Cena ya. Yang apabila dibandingkan dengan Raw, wow, semuanya agak dipaksakan gua rasa, dan ataupun mereka dalam building ini terlalu monoton ya untuk mereka membuilding match ini sendiri gitu. Yang dimana selain itu juga apabila gua harus memilih ya dari brand Raw, yang gua rasa paling mending itu hanya ada satu, yaitu adalah building match daripada AJ Styles bersama Omos yang akan menghadapi RK Bro ya untuk memperebutkan gelar Raw Tag Team Championship. Walaupun memang di beberapa minggu terakhir cukup monoton juga ya daripada buildingnya gitu guys. Kita langsung saja bahas satu persatu, dimana gua mulai dari Alexa Bliss versus Eva Marie, yang bisa dibilang ini cukup dipaksakan ya untuk dimasukkan ke event SummerSlam gitu ya. Dan gue nggak tahu atas landasan apa mereka memasukkan match ini ke SummerSlam ini ya, selain untuk menjual daripada nama Alexa Bliss, yang seperti kita ketahui bahwa Alexa Bliss ini merupakan salah satu fan favorit ya untuk divisi wanita begitu, yang dimana dia juga merupakan top sales merch ya untuk divisi wanita juga ya untuk Alexa Bliss ini sendiri gitu. Namun apabila kita lihat dari storyline-nya begitu dan juga build up karakternya, wah ini sangat amat kacau. Apalagi setelah kita melihat di episode minggu lalu dan di 2 minggu yang sebelumnya begitu ya, dengan mulai melibatkan si bonekanya yang Lily, bahkan Raw ini pun menambahkan CGI kepada si Lily biar bisa dia mengedip
Itu yang membuat storyline ini makin absurd ya untuk diikuti dan makin gua nggak ngerti lagi mau apa. Namun mungkin untuk beberapa orang mereka menyukai match antara Alexa Bliss dan juga Eva Marie begitu ya. Namun apabila gua harus menonton match ini, gua tidak akan memikirkan storyline-nya, gua akan murni melihat pertandingan Alexa Bliss melawan Eva Marie yang bisa dibilang ini pun akan menjadi match mediocre ya. Apabila kita mengingat kemampuan bergulat dari Eva Marie itu sendiri. Dan prediksi gue untuk pertandingan antara Alexa Bliss menghadapi Eva Marie, gue rasa akan menjadi kemenangan Alexa Bliss begitu ya. Kecuali nanti Eva Marie ini pun akan mengobligasikan kuasa dia ya dalam bertanding ini ke Doudrop, yang dimana akan bertanding dengan Doudrop. Mungkin itu akan mengelevasi lagi atau bisa membuat pertandingan ini pun akan menjadi lebih menarik begitu. Namun walaupun nanti Doudrop yang akan turun menggantikan Eva Marie di pertandingan nanti gitu ya, di hari Sabtu nanti. Namun gue rasa tetap Alexa Bliss yang tetap akan menjadi pemenangnya begitu ya. Karena seperti yang kita ketahui di episode Raw kemarin ya, di minggu ini si Doudrop pun kelihatan ketakutan ya pada saat melihat boneka daripada Lily, yang gue rasa boneka Lily pun akan terlibat juga dalam pertandingan kali ini gitu guys. Dan kita pun berlanjut ke pertandingan yang kedua, yaitu adalah pertandingan Drew McIntyre menghadapi Jinder Mahal, yang gua rasa sebenarnya ini memiliki potensi yang lebih besar ya dibandingkan apa yang mereka sajikan sekarang ya untuk pertandingan Drew McIntyre menghadapi Jinder Mahal. Karena kita ketahui bagi Drew dan juga Jinder Mahal, mereka berdua ini pun memiliki sejarah yang cukup panjang ya bagi mereka berdua. Selain itu juga ya, baik Drew McIntyre dan juga Jinder Mahal ini pun merupakan mantan World Champion ya, baik keduanya gitu. Dimana apabila dibilang sejarah, Drew McIntyre dan juga Jinder Mahal ini pun mantan rekan dalam satu stable ya yang bernama 3MB pada saat itu bersama Heath Slater. Namun mereka pun harus meninggalkan WWE karena ada ketidakcocokan begitu ya pada kala itu, dan mereka pun bisa kembali lagi di mana Jinder Mahal yang terlebih dahulu kembali ke WWE dan dia pun sempat menjadi juara W Champion ya pada tahun kalau nggak salah 2017-2018an. Dan Drew McIntyre pun dia pun kembali di tahun yang sama, namun Drew McIntyre ini pun melalui sistem NXT terlebih dahulu begitu ya, dan dia sempat memenangkan gelar NXT dan tidak lama berselang dia dipromosikan ke main roster. Namun pada saat dia dipromosikan ke main roster, dia tidak langsung dipush untuk World Championship match gitu ya. Namun kita bisa lihat di sepanjang tahun 2020 itu merupakan tahunnya Drew McIntyre ya. Sejak dia memenangkan gelar Royal Rumble, dia pun berhasil menjadi WWE Champion di event WrestleMania 36 begitu ya, meskipun dia harus kehilangan title-nya di event ini ya, Elimination Chamber ya, sebelum WrestleMania 37 gitu guys. Dan gua rasa begitu ya, dengan Jinder Mahal bersama rekan-rekannya yaitu Fire dan juga Shanky juga itu sebenarnya bisa memberikan potensi yang lebih baik lagi ya untuk menambahkan atau memperkaya daripada storyline yang bisa mereka berikan. Yang gua rasa konflik yang mereka dasari untuk pertandingan kali ini pun cukup konyol ya, dimana alasan itu pada saat si Jinder Mahal dibilang apa ya, mencuri atau merusak pedang miliknya Drew McIntyre, lalu dibalas dengan Drew McIntyre yang merusak motor miliknya Jinder Mahal gitu ya. Namun setelah itu booking match untuk membuild up story ini pun cukup monoton ya, bahkan mereka ini pun harus melakukan handicap match yang mempertemukan Drew McIntyre menghadapi Fire dan juga Shanky sebanyak 2 kali yang dengan hasil yang sama, di mana kedua dalam 2 kali match itu Drew McIntyre itu keluar sebagai pemenangnya, yang terlihat bahwa kubu daripada Jinder Mahal ini pun tidak ada apa-apanya gitu ya, selain mereka ini seorang pembuli gitu ya dianggapnya gitu. Namun balik lagi ya, kalau misalnya harus memprediksi, gua rasa ini akan bisa menjadi momennya Drew McIntyre ya, untuk dia bisa membuild up momentum dia agar dia masih masuk ke dalam radar
untuk perebutan gelar World Championship ya, baik itu WWE Champion ataupun di Universal Champion gitu. Dan kita lanjutkan lagi ya untuk pertandingan United States Championship match di mana Sheamus akan mempertahankan gelarnya menghadapi Damian Priest. Dan ini lagi-lagi merupakan match yang cukup dipaksakan secara storyline. Walaupun gua cukup antusias ya untuk match ini dilaksanakan, namun secara storyline gua bilang ini merupakan salah satu storyline yang paling buruk ya untuk di SummerSlam sekarang. Karena memang kita bisa melihat pada saat si Damian Priest ini comeback ke Raw, dia pun bisa menang menghadapi Sheamus dan dia pun mendapatkan kesempatan ya untuk menantang gelar tersebut. Namun pasca kemenangan Damian Priest atas Sheamus, kita tidak melihat sama sekali build up antara Sheamus dan juga Damian Priest ya untuk lebih memanaskan lagi rivalitas mereka untuk memperebutkan gelar ini gitu ya, United States Championship. Yang malah kita lihat gitu ya, Damian Priest ini pun kembali lagi dilibatkan storyline-nya bersama John Morrison dan juga The Miz, yang gua rasa itu sudah berlangsung cukup lama ya, sudah 6 bulan namanya gitu ya, bahkan ini lebih lama dengan storyline yang dibuild antara Drew McIntyre dan juga Bobby Lashley, yang gua rasa bahkan storyline antara Damian Priest, Miz dan juga John Morrison makin kesini pun makin buruk begitu ya. Dan kita hanya melihat final build antara Sheamus dan juga Damian Priest pun di episode Raw kemarin yang meh gitu ya, weak sekali gitu. Yang sebenarnya harusnya mereka masih bisa memanfaatkan di beberapa minggu terakhir ini untuk si Damian Priest ini pun didatangkan lebih awal, di-comebackkan lebih awal, sehingga si Sheamus ini tidak berfokuskan saja menyingkirkan Humberto Carrillo dan juga Ricochet ya dalam beberapa minggu terakhir ini gitu guys. Dan apabila gua memprediksi untuk match kali ini, gua harapkan Damian Priest bisa memenangkan title tersebut begitu ya. Karena kita tidak bisa melihat apa-apa ya pada saat si Sheamus memenangkan title tersebut ya, selain si Sheamus ini menghajar habis-habisan si Humberto Carrillo dan juga Ricochet gitu ya, ataupun melihat si Sheamus ini cenderung patah tulang hidung gitu. Jadi gue harap Damian Priest bisa memenangkan pertandingan ini dan bisa berbuat lebih banyak untuk perjalanan daripada United States Championship di Raw gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi, ada SmackDown Tag Team Championship, The Usos menghadapi Rey dan juga Dominic Mysterio, yang bisa dibilang ini merupakan rematch mereka ya setelah di event SummerSlam rematch antara mereka setelah di event Money in the Bank kemarin. Mengapa ini menjadi salah satu pertandingan dengan storyline yang cukup peak ya dari brand SmackDown? Yang gua rasa karena expose yang terjadi untuk pertandingan ini pun ketutupan dengan expose yang diberikan oleh pertandingan antara Roman Reigns versus John Cena begitu. Dan selain itu juga gua rasa Dominic Mysterio ya, sejak dia bertanding di hadapan penonton secara langsung, ekspektasi si Dominic Mysterio pun tidak bisa memenuhi ekspektasi karena kemungkinan dia masih demam panggung ya, karena ini kali pertama Dominic Mysterio bertanding di hadapan penonton secara langsung, karena kita ketahui Dominic Mysterio itu sendiri pun melakukan pertandingan debutnya di WWE pada saat masih di Performance Center era gitu ya, untuk WWE itu sendiri, yang memang dilaksanakan tanpa penonton yang hadir di arena pertandingan gitu. Dan selain itu juga gua rasa storyline ini pun cukup monoton, tidak ada, yalah cuma saling membalas serangan si A, serangan si B, saling dibalas-balas seperti itu begitu. Namun ya gua nggak bisa komentar lagi gitu ya untuk storyline-nya. Namun gua rasa untuk pertandingan The Usos versus Rey dan juga Dominic Mysterio, gua rasa 50-50 ya untuk chance mereka memenangkan pertandingan kali ini. Namun apabila gua harus memilih, gua lebih memilih Rey dan juga Dominic Mysterio begitu, yang dimana apabila mereka memenangkan title tersebut di event SummerSlam nanti, ini akan menjadi
momentum yang cukup besar bagi Rey dan juga Dominic Mysterio karena mereka juga merupakan salah satu fan favorite begitu ya, tanpa memedulikan kemampuan Dominic dan juga kemampuan bertanding daripada si Dominic Mysterio itu sendiri begitu. Namun Rey dan juga Dominic itu masih menjadi fan favorite gitu guys. Dan kita berlanjut lagi, ini ada pertandingan untuk memperebutkan Raw Tag Team Championship di mana AJ Styles menghadapi Omos yang menghadapi RK Bro gitu ya, Randy Orton dan juga Riddle. Yang bisa dibilang ini gua secara pribadi ini merupakan satu-satunya storyline yang paling menarik perhatian gua ya di antara match card lainnya yang disuguhkan dari brand Raw untuk SummerSlam kali ini. Bahkan dengan absennya daripada Randy Orton ya selama 7 minggu terakhir begitu ya, ini pun membuat si storyline ini pun membuat lebih hidup lagi ya, walaupun memang di-carry dengan seorang Riddle saja gitu ya, seorang diri. Dan Randy Orton baru saja kembali ke Raw selama 2 minggu terakhir ini, yang dimana ini pun membuat dinamika tersendiri ya untuk storyline ini sendiri. Dan kita ketahui AJ Styles dan juga Omos pun selalu solid begitu ya, namun sekaligus goofy juga mereka, namun mereka juga cukup menakutkan juga begitu ya. Yang gua rasa dengan adanya AJ Styles yang dipasangkan dengan Omos itu menjadi complete package ya, dimana AJ Styles yang bisa dibilang dia bisa ditempatkan di mana saja. Dia bisa menjadi untuk penantang untuk World Championship match, dia bisa ditempatkan di di Tag Team Division, dia bisa ditempatkan untuk di mid card begitu ya. Itu sangat cocok lagi dengan AJ Styles, dan gua rasa hingga saat ini AJ Styles pun bisa dibilang cukup berhasil untuk membantu Omos membangun karakternya dan membangun citra Omos di hadapan para fans WWE itu sendiri begitu ya. Dan kita pun bisa melihat Omos hingga saat ini dia pun memberikan progres yang cukup positif, yang sampai sekarang dia pun bisa mengembangkan karakternya menjadi semakin menakutkan, semakin mendominasi ya di peta pergulatan di WWE itu sendiri begitu ya. Dan kita pun bisa melihat RK Bro ini bisa dibilang menjadi dynamic duo yang cukup unik ya, dan adanya kepribadian yang cukup kontras antara Randy Orton dan juga Riddle, namun cukup menarik dia untuk diikuti gitu ya. Walaupun kita pun bisa melihat seberapa liciknya Randy Orton, namun bodo amat ya si Riddle gitu ya, yang itu pun membuat dinamika yang sangat amat disukai oleh para fans gitu guys. Walaupun memang di 2 minggu terakhir ini pun jadi cukup monoton dalam match-match untuk membuild rivalitas mereka begitu ya, yang dimana kita bisa melihat ada cross single match ya, dimana di minggu sebelumnya Riddle menghadapi Omos, lalu Randy Orton menghadapi AJ Styles, lalu di minggu ini Randy Orton menghadapi AJ Styles, lalu Riddle menghadapi AJ Styles menghadapi Riddle, lalu Randy Orton menghadapi Omos gitu, yang dibilangnya walaupun match build up-nya untuk rivalitas ini cukup boring, namun secara storyline gue rasa ini cukup puas begitu ya. Bahkan walaupun dengan adanya hiatus daripada Randy Orton selama 7 minggu ini, itu malah membuat dinamika tersendiri untuk storyline yang dibuild dari kedua tim ini gitu guys ya. Dan ini akan menjadi momen yang tepat ya bagi RK Bro untuk memenangkan gelar Raw Tag Team Championship dari AJ Styles dan juga Omos begitu ya, karena apabila memang WWE ini pun ingin melanjutkan atau ingin lebih menjual lagi merchandise daripada RK Bro, gue rasa ini adalah pilihan tepat untuk membuat si RK Bro ini menjadi juara Raw Tag Team Champion di event SummerSlam nanti. Dan gue harapkan di event SummerSlam nanti ini Riddle dan juga Randy Orton bisa melakukan double RKO kepada Omos, sehingga Omos bisa dikalahkan untuk pertama kalinya sejak dia debut di WWE gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi, ini ada pertandingan untuk memperebutkan Raw Women's Championship ya, dengan triple threat match, yang dimana juaranya itu adalah Nikki Almost a Superhero. Ini pun harus menghadapi Rhea Ripley dan juga Charlotte Flair. Ya, bisa dibilang awal pada saat Nikki Almost a Superhero
memenangkan title Raw Women's Champions dengan mengcashkan Money in the Bank briefcase-nya ya, yang baru saja dia dimenangkan 1 hari sebelumnya. Begitu. Gua menyimpan ekspektasi yang cukup besar ya untuk storyline antara ketiga penggulat ini. Namun setelah gua lihat minggu ke minggu gitu ya, gua rasa makin aneh ya dalam building story-nya dan juga boring gitu ya, jujur. Apalagi pada saat mereka harus membuild match card-nya ya, untuk membuild rivalitas antara ketiga penggulat ini, yang dimana Nikki Ash ini pun tidak bisa memenuhi ekspektasi yang diekspektasikan oleh WWE kepada Nikki ya, karena kita pun bisa melihat pada saat Nikki memenangkan Raw Women's Championship, para penonton ini tidak seantusias apa yang diperkirakan oleh para pihak WWE dan juga gua gitu ya. Lalu juga Rhea Ripley yang gua rasa sejak dia melakukan debutnya dan dia pun memenangkan title Raw Women's Championship di event WrestleMania 37 kemarin, gua rasa momentum dari para Rhea Ripley pun terus menurun ya, dengan apa yang momentum yang dia bangun ya sejak di brand NXT kemarin, yang gua rasa sekarang Rhea Ripley ini pun apa ya, dalam promonya ini tidak seluas, tidak sebebas apa yang dia lakukan pada saat masih di NXT, yang gua rasa sekarang promo-promo yang dilakukan Rhea Ripley ini pun terasa kaku dan juga monoton gitu guys. Dan untuk Charlotte Flair ya seperti biasa sudah cukup muak karena selalu ada Charlotte Flair di setiap title match yang melibatkan woman division. Namun mau bagaimana lagi, she's the queen gitu ya, sebagaimana the John Cena gitu. Ya pokoknya Charlotte Flair ini lah mendapatkan perlakuan sebagaimana John Cena gitu ya di divisi pria. Dan walaupun gua bosan dengan pertandingan ini pun harus melibatkan Charlotte Flair, namun gue harus akui bahwa Charlotte Flair lah adalah nama yang paling menjual untuk di pertandingan ini dibandingkan kedua lawannya, dan gue pun memilih Charlotte Flair untuk memenangkan pertandingan ini karena kita bisa melihat kedua lawannya yaitu Nikki Almost Superhero dan juga Rhea Ripley ini pun apa ya, tidak memenuhi ekspektasi apa yang diekspektasikan oleh WWE kepada kedua orang ini gitu ya. Yang gua rasa Charlotte Flair bisa memenangkan pertandingan kali ini dan menjadi lagi sebagai Raw Women's Champions untuk kesekian kalinya, dan gua harapkan setelah Charlotte Flair memenangkan title tersebut di SummerSlam mendatang, kita pun bisa melihat Becky Lynch untuk comeback dan menantang Charlotte Flair untuk gelar Raw Women's Championship-nya yang baru saja dia dimenangkan di event SummerSlam mendatang gitu guys. Dan kita lanjutkan lagi ya, ini adalah pertandingan WWE Champion Bobby Lashley menghadapi Goldberg. Walaupun ini merupakan pertandingan yang bisa dibilang co-main event bersama Universal Championship match ya, namun ini adalah pertandingan, salah satu pertandingan dengan storyline yang amat boring. Entah kenapa ya, gua rasa gua tidak terjual atau gua tidak tertarik dengan promo-promo yang dilakukan oleh Bobby Lashley dan juga Goldberg selama ini. Dan dengan selain itu juga kita pun sudah berekspektasi bahwa apabila Goldberg yang bertanding, pasti pertandingan pun akan berjalan dengan singkat gitu ya, dan hanya melibatkan finishing move dari masing-masing penggulat ya, baik itu Bobby Lashley dan juga Goldberg gitu. Yang pasti ini bukanlah pertandingan yang menjadi kandidat pertandingan terbaik gitu ya untuk di event SummerSlam nanti, karena gua rasa ini hanya untuk kembali lagi seperti yang gua bilang, sebagaimana pertandingan Alexa Bliss versus Eva Marie, ini adalah pertandingan untuk lebih banyak menarik lebih banyak para fans gitu ya, dengan nama Goldberg-nya dan juga Bobby Lashley, yang gua rasa harusnya Bobby Lashley ini pun mendapatkan lawan yang lainnya ya selain Goldberg, yang
bisa membuat si Bobby Lashley pun menjadi juara WWE Champion yang lebih memorable ya. Karena selama ini Bobby Lashley pun sebelum menghadapi Goldberg dia hanya menghadapi Drew McIntyre sebagai lawannya sebelum dia menghadapi Kofi Kingston. Namun pada saat dia menghadapi Kofi Kingston pun itu pun tidak memorable rivalitasnya begitu. Dan kini pun diberikan Goldberg sebagai lawannya ya untuk championship yang dia pegang, yang berpotensi tidak memorable sebagaimana dia menghadapi Kofi Kingston sebelumnya. Ya, namun pada akhirnya gua rasa chance antara Bobby Lashley dan juga Goldberg ini 50-50 gitu ya. Namun apabila gua harus memilih, kemungkinan besar bisa saja Goldberg yang memenangkan pertandingan tersebut apabila Goldberg ini pun akan dipakai kembali pada saat event WWE di Arab Saudi nanti gitu guys ya. Yang dimana walaupun memang pertandingan Goldberg kali ini pun sudah memenuhi kuota daripada Goldberg bertanding di WWE dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu sebanyak 2 kali ya. Namun kemungkinan besar mungkin WWE ini bisa membujuk daripada Goldberg untuk kembali bertanding ya di tahun ini untuk di event Saudi di Arab Saudi mendatang gitu guys ya. Yang dimana gua rasa itu akan menjadi pilihan yang tepat apabila Goldberg ini akan memenangkan title tersebut di event SummerSlam mendatang, dan Bobby Lashley dan juga Goldberg ini pun akan melakukan rematchnya di Arab Saudi nanti, yang dimana Bobby Lashley pun akan kembali memenangkan title WWE Champion begitu guys. Karena gua rasa Goldberg apabila dia memenangkan title tersebut, pilihannya itu ada 2 ya, dimana dia akan kehilangan titlenya di event di Arab Saudi nanti, atau nanti dia akan kehilangan titlenya di WrestleMania tahun depan gitu guys ya, di WrestleMania 38. Yang karena ya gue rasa itu sih gitu, kalau nggak WrestleMania paling cepat ya di Royal Rumble lah gitu. Namun itu akan mengacaukan peta persaingan dari Survivor Series ya apabila memang Goldberg masih dipertahankan sebagai WWE Champion sampai event Survivor Series nanti gitu ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan untuk SmackDown Women's Championship, di mana Bianca Belair akan menghadapi Sasha Banks, di mana ini merupakan rematch antara keduanya ya. Setelah keduanya ini pun sudah bertanding di event WrestleMania 37 kemarin, yang gua rasa pertandingan antara keduanya ini pun merupakan salah satu pertandingan terbaik di event WrestleMania 37 kemarin gitu ya. Ya, build story-nya ini juga cukup menarik ya untuk Sasha Banks dan juga Bianca Belair begitu ya. Dimana Sasha Banks ini pun melakukan the old trick-nya dengan ya berlaku apa ya, dengan penampilan yang 2 muka gitu ya, yang dimana dia awalnya datang sebagai rekan daripada Bianca Belair, namun pada akhirnya pun dia backstabbing kepada si Bianca Belair, mengkhianati si Bianca Belair hingga dia pun menantang untuk gelar SmackDown Women's Championship, yang gua rasa itu the classic of Sasha Banks ya, dan itu pun selalu saja berhasil lah dengan apabila itu diberikan kepada Sasha Banks ya, karena kita ketahui bahwa Sasha Banks ini pun sangat mengadore ya, atau sangat mengagumi mendiang almarhum Eddie Guerrero gitu guys. Dan pertandingan Bianca Belair dan juga Sasha Banks ini pun berpotensi lagi untuk menjadi salah satu pertandingan terbaik untuk di event SummerSlam mendatang. Dan apabila gue harus memilih pertandingan ini siapa yang menang, gue rasa Sasha Banks akan memenangkan pertandingan ini. Walaupun chance-nya kembali lagi gue rasa ini 50-50 ya. Kenapa gue memilih Sasha Banks? Karena gue rasa Bianca Belair ini sudah tulang gitu ya untuk memenangkan gelar SmackDown Women's Champions. Dan apabila dia masih mempertahankan gelarnya, gue rasa tidak ada lawan lagi untuk di event pasca SummerSlam nanti ya, apabila Bianca Belair ini masih menjadi SmackDown Women's Champion, yang gue rasa pantas untuk menantang Bianca Belair untuk gelar tersebut gitu ya, dengan build up karakter daripada division wanita di SmackDown kali ini gitu ya. Jadi gue rasa itu akan Sasha Banks yang akan memenangkan title tersebut dengan melibatkan faction baru
dia mungkin ya dengan adanya Carmella dan juga Zelina Vega, yang gua harap nanti kelanjutan ini pun akan masih membuild storyline yang dengan melibatkan Bianca Belair dan juga Sasha Banks yang menjadi main karakter daripada storyline itu sendiri. Dengan Bianca Belair pun akan membuat factionnya sendiri atau mendapatkan kerangannya sendiri untuk menyamai keadaannya dengan Sasha Banks bersama Carmella dan juga Zelina Vega gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan Edge versus Seth Rollins, yang tidak secara langsung ini merupakan pertandingan yang dibangun selama 10 tahun terakhir ya, atau pada saat momentum Seth Rollins ini mencederai Edge ya, yang membuat dia pun harus pensiun untuk sementara waktu, yaitu selama 10 tahun terakhir karena dia mengalami concussion dan juga patah atau ada kerusakan dari tulang lehernya yang membuat dia pun harus absen. Namun pada akhirnya pun dia bisa melakukan kembali comeback ya ke dunia pro wrestling dan melanjutkan karirnya sebagai penggulat profesional di tahun 2019 kemarin ya awalnya. Dan hingga saat ini yang dimana gua rasa itu adalah langkah yang tepat dilakukan oleh Edge, dan gua juga apresiasi kepada Edge gitu ya, seberapa dia passionate-nya kepada dunia pro wrestling gitu. Dan Seth Rollins juga, walaupun ini bukanlah karakter Seth Rollins yang gua favoritkan dibandingkan apa yang pernah disuguhkan oleh Seth Rollins selama dia berkarir di WWE gitu ya, namun tetaplah Seth Rollins gitulah, dia memiliki dinamikanya tersendiri, dia memiliki faktor X ya tersendiri yang selalu membuat para penonton, para fans ini pun ingin mengikuti si seorang Seth Rollins ini gitu ya. Walaupun para fans ini menyukai atau tidaknya si karakter Seth Rollins ini gitu guys. Dan build up storyline baik itu dengan Edge dan juga Seth Rollins, dengan cara mereka mempromokan pertandingan untuk rivalitas mereka ini sangat amat bagus gitu ya. Bahkan pada saat 2 minggu terakhir ya, pada saat si Edge menyerang Seth Rollins itu menyerang si Edge dengan menggunakan kamera, lalu dengan promo yang mereka lakukan di episode SmackDown minggu lalu, wah itu salah satu promo terbaik untuk storyline di SummerSlam ini gitu guys. Dan ya, untuk pertandingan kali ini gua ingin Edge ya yang keluar sebagai pemenangnya, karena kalau gua gak salah ya, Edge selama dia bertanding di setiap pay-per-view sejak dia melakukan comeback ke WWE di tahun 2019, dia tidak pernah memenangkan satu kali pun pertandingan di pay-per-view yang berjalan dalam format one on one ya. Sejak dia kalah di pertandingan No Mercy di tahun 2020 kemarin, yang dimana dia kalah dari Randy Orton dalam tajuk The Greatest Wrestling Match Ever gitu ya. Namun pasca itu pun dia selalu kalah dalam format single match yang dilaksanakan dalam setiap pay-per-view. Bahkan di 2 pay-per-view terakhir, yaitu di WrestleMania 37 dia pun kalah dari Roman Reigns. Lalu di Money in the Bank kemarin pun dia harus kalah dari Roman Reigns lagi gitu ya. Ya, yang gua rasa dia hanya memenangkan Royal Rumble ya di tahun 2021 ini. Sepanjang dia tampil di pay-per-view ya, sejak dia melakukan comebacknya di tahun 2020 kemarin gitu guys. Jadi gua rasa ini merupakan momentum yang tepat bagi Edge untuk memenangkan pertandingannya di pay-per-view gitu guys. Dan kita pun masuk ke pertandingan terakhir, yaitu adalah pertandingan untuk Universal Championship match ya, antara Roman Reigns menghadapi John Cena, yang bisa dibilang ini merupakan pertandingan yang paling ditunggu-tunggu bagi para fans WWE, khususnya karena ini adalah comebacknya John Cena untuk bertanding dalam single match sejak dia WrestleMania 36 ya. Dia terakhir bertanding di WWE, pada saat itu dia menghadapi The Fiend ya, walaupun itu pun menjadi pertandingan cinematic match. Dan sebenarnya pertandingan single match yang pure single match ya, sebagaimana yang akan dilakukan oleh John Cena di SummerSlam mendatang gitu. Yang pure SummerSlam itu dia single match itu dia lakukan itu di event No Mercy ya kalau nggak salah, di tahun 2019.
lama gitu guys. Udah 2 tahun. Ya, 2 tahun ya, 2 tahun gitu. John Cena tidak melakukan single match. Bahkan sejak Summer of Cena pun si John Cena pun tidak bertanding sama sekali ya di hadapan layar kaca SmackDown dan juga Raw. Dia hanya bertanding di dark match dan juga di live event daripada WWE itu sendiri gitu guys ya. Dan tentunya sudah kita ketahui bahwa ini merupakan comeback daripada John Cena short term ya untuk WWE, karena John Cena akan kembali lagi ke rutinitasnya sebagai aktor pasca event SummerSlam ini, dengan pastinya yang akan memenangkan pertandingan ini pun adalah Roman Reigns. Namun yang gua tunggu-tunggu itu adalah bagaimana build up match daripada Roman Reigns dan juga John Cena yang berpotensi ini pun akan menjadi pertandingan terbaik juga ya untuk di event SummerSlam mendatang, karena kita ketahui ya, walaupun memang Roman Reigns dan juga John Cena ini pun bukanlah penggulat dengan skill bergulat yang paling baik ya dari roster WWE sekarang, namun mereka ini pun memiliki kemampuan untuk membuild up story dalam suatu pertandingan yang bisa dibilang ini, kedua nama ini pun bisa dibilang menjadi salah satu terbaik ya di sepanjang sejarah WWE. Dan itu yang gua tunggu, bagaimana mereka membuild up story dalam pertandingan antara keduanya, yang gua rasa ini adalah yang paling ditunggu ya, walaupun hasilnya Roman Reigns yang akan keluar sebagai pemenangnya ya, gua rasa gitu. Dan itu saja sih ya preview gua untuk event SummerSlam mendatang ya untuk di tahun 2021 ini, yang dimana kalian bisa saksikan untuk di Indonesia itu melalui layanan streaming WWE itu WWE Network ya, di tanggal 22 ya di Indonesia itu, atau di hari Minggu pagi. Kalau nggak salah biasanya itu di jam 7 atau jam 8 pagi gitu ya, kalian bisa saksikan. Dan bagi kalian yang mungkin mencari bagaimana cara mengakses WWE Network itu sendiri, kalian bisa search di playlist dari Film Nasi Update gitu ya, dimana ada video gua menunjukkan bagaimana cara untuk berlangganan di WWE Network gitu ya guys ya. Dan itu saja yang bisa gue sampaikan, dan kalian tunggu saja, karena setelah ini gue akan membuat video untuk review daripada Takeover 36 gitu guys ya. Dan akhir kata gue rasa sebagai host kalian, izin pamit ya guys ya, bye bye.